Halo kaum intelektual sekalian. Kenapa seekor sapi merah bisa bikin geger seantero dunia? Dan kisahnya dimulai ribuan tahun yang lalu. Dan ini ada kaitannya dengan kitab suci. Nah, yang jadi pertanyaan, apa rahasia di balik ini semua? Jadi kalau saya bongkar ini, akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Kenapa? Karena ini video yang sangat-sangat luar biasa. Gila, gila. Ini pembahasan yang sangat luar biasa, guys. Kemudian selain itu, ternyata kisah ini sudah turun-temurun, guys. Konon katanya ada semacam pembangunan bait suci ketiga, ya. Kemudian selain itu, ternyata pada faktanya setelah saya riset, nggak semuanya orang Israel itu percaya dengan sapi merah. Nggak semuanya. Bahkan, ya, yang lebih mengejutkan lagi, ya, mohon maaf bagi teman-teman yang beragama Kristen ya, atau pendukung daripada Israel. Ternyata, lebih daripada separuh orang-orang Israel itu sangat jarang berdoa. Bahkan mereka, menurut data ya, lagi-lagi kita bicara by data ya, menurut data, mereka nggak peduli apakah Tuhan itu ada dan tidak ada. Mereka itu sangat-sangat sekuler banget. Jadi ini jarang dibongkar, guys, ya. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya, teman-teman yang nonton video ini ya, pendukung daripada Israel. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa dibalik kisah daripada sapi merah ini? Jadi ternyata kalau misalnya nih ya, kita membeli sapi merah ya, dipersembahkan untuk semacam kurban gitu ya, semacam ritual dan sebagainya. Kalau ada bulunya yang nyempil nih ya, warna hitam satu misalnya, atau warna putih bulunya, itu biasanya gagal ternyata, guys. Pokoknya harus merah semua gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau sapinya itu dicat warna merah? Apakah batal atau tidak? Dan dari ribuan sapi merah, dari banyaknya sapi merah, cuman beberapa sapi yang berhasil, bisa dihitung jari gitu ya, yang berhasil ditumbalkan. Nah, apakah ini logika mistika? Kenapa orang-orang Israel itu masih percaya hal-hal seperti ini? Apakah ini bagian daripada mistis? Apakah ini bagian daripada kitab suci? Kenapa warga Konoha tidak mengikuti tradisi Yahudi? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, dan saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Menurut saya pribadi ini pembahasan yang sangat-sangat spektakuler. Apa itu faktanya? Faktanya adalah kisah sapi merah ini ternyata ada dalam kitab suci, guys, yaitu di kitab Bilangannya. Nah, ternyata di situ ada semacam ritual-ritual gitu ya, ritual penyucian dan lain sebagainya. Namun, walaupun ritual-ritual ini cukup familiar di seluruh dunia, bikin dunia geger gitu ya, walaupun seperti ya, bukan saya mengatakan ini mistis atau tahayul lah, bukan seperti itu, tapi kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang ini kan kayaknya nggak relevan lagi gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa orang-orang Yahudi itu masih sebagian ya ngotot gitu ya, bahwa ini ritual yang sangat suci gitu ya? Apa alasannya? Alasannya itu karena sebagian orang-orang Yahudi itu sangat-sangat spiritualis sekali ya. Sangat-sangat spiritual ya. Ternyata orang Yahudi juga ada yang mabuk agama, guys. Tapi jumlahnya nggak banyak. Jumlahnya itu cuma sekian-sekian persen gitu ya. Beda dengan di Konoha. Kalau Konoha itu kan lebih banyak yang mabuk agama gitu. Ya, menurut keyakinan saya, orang yang mabuk agama di Konoha itu sekitar 70% lebih ya. Bagaimana dengan Israel? Israel itu enggak. Yang mayoritas di Israel itu adalah orang-orang yang mereka sangat-sangat sekuler gitu ya. Kemudian mereka juga jarang berdoa. Bukan berarti saya mengatakan kalau orang Israel itu jarang berdoa, bunuh-bunuhi orang gitu, jahatin orang, enggak. Mereka itu fokus pada apa? Fokus pada profesi mereka gitu ya. Mereka menganggap bahwa ibadah mereka itu adalah doa mereka kepada Tuhan. Misalnya gini ya, oh, mereka menganggap bahwa kalau misalnya
orang Yahudi itu menemukan sesuatu hal, misalnya mereka memenangkan piala Nobel dalam ekonomi, ya dalam sains, dalam apapun itu, ya mereka menganggap bahwa itu ibadah mereka kepada Tuhan ya, atau doa mereka kepada Tuhan. Ya, walaupun Israel itu sekuler, ya, tapi mereka sangat spiritualis. Beda dengan Konoha. Apa bedanya dengan Konoha? Konoha itu kan kelihatannya spiritualis tapi nggak spiritualis. Kita itu beragama hanya di luar-luarnya aja, di simbol-simbolnya aja gitu ya. Kalau warga Konoha itu serius dalam beragama, maka kita itu adalah masyarakat yang sangat jujur. Maksudnya gini, kalau kita fokus pada ajaran agama kejujuran, kita adalah salah satu negara paling jujur di dunia. Tapi pada faktanya kan enggak. Kita lebih fokus pada ritual-ritual, ya simbol-simbol, ya kemudian fokus pada gerakan-gerakan, fokus pada ya melakukan gerakan-gerakan gitu ya dan beragama. Bagaimana dengan orang-orang Israel? Sebagian ada yang mau agama ya, sama seperti warga Konoha ya. Ya, sebagian masih ada yang bikin ayam gitu ya, mengelilingi gitu ya. Tapi ya sah aja ya gitu ya, sampai ayamnya biru gitu ya, sampai ayamnya puyeng gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan gitu? Kalau misalnya kita bikin ayam di atas itu, atau ada ritual orang Yahudi seperti itu ya? Apakah itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Kayaknya enggak, tapi bertentangan dengan nilai keayaman. Jadi sebagian masih ada orang Yahudi itu yang sangat religius. Religius itu berlebihan. Ternyata kalau kita religius berlebihan itu susah jadi negara maju, guys ya. Kenapa Israel itu maju? Ya karena mereka sekuler. Bagaimana dengan Konoha? Apakah kalau misalnya besok kita sekuler jadi negara maju? Enggak maju juga gitu. Butuh waktu gitu. Kita jadi negara sekuler itu butuh waktu ya, puluhan tahun gitu ya. Harus dibarengi dengan pendidikan juga gitu ya. Artinya gini, kita jadi negara sekuler besok tapi malas baca gitu ya. Kemudian malas berpikir, malas berlogika gitu ya. Rajin berdoa tapi malas berlogika. Konoha itu kan salah satu negara paling rajin berdoa tapi paling malas berlogika. Beda dengan Israel. Israel itu adalah negara yang paling rajin berlogika dan tidak terlalu suka berdoa. Ya, sebagian besar ya. Nggak semuanya tapi disclaimer-nya. Jangan marah-marah dulu ya. Nah, bagaimana dengan kasus daripada sapi merah ini? Apakah ini sebenarnya simbol daripada kebangkitan atau kekuatan daripada Israel? Apakah Israel itu akan membangun kekuatan di Timur Tengah? Jadi ada spekulasi di media sosial, terutama di media-media di Konoha, ada yang mengatakan bahwa mereka akan membangun sesuatu hal yang sangat luar biasa di Timur Tengah, ya membangun ya terusan Ben Gurion ya, macam-macam pokoknya ya di karang-karang gitu ya. Kemudian ya ada yang mengatakan bahwa Israel itu pengen membangun kerajaan seperti kerajaan zaman dulu gitu ya, kejayaan daripada orang-orang Israel gitu. Ada yang mengatakan seperti itu ya, macam-macam ya. Tapi kalau saya perhatikan yang ada di media sosial itu biasanya itu sangat bias sekali gitu ya. Jadi suka nggak suka, kita itu salah satu masyarakat yang paling membenci Israel. Ya, berkali-kali saya mengatakan. Kenapa sapi merah ini viral di Konoha? Karena ini dianggap semacam bentuk perlawanan daripada orang-orang Israel terhadap orang-orang Timur Tengah ya. Artinya orang-orang Israel itu pengen menguasai Timur Tengah dengan cara apa? Dengan cara membangun bait suci ya. Kon katanya mau dibangun di daerah Masjid Al-Aqsa ya. Nah, bagaimana dengan media-media di Konoha? Media-media di Konoha itu kalau saya perhatikan tuh lebih tendensius gitu ya. Mereka tuh tidak pernah mengambil dari sudut pandang kebaikan daripada orang-orang Israel ya. Jadi semua kebaikan daripada Israel itu ditutupi gitu ya. Mereka tidak pernah kalau membahas Israel itu ya, ya selalu kejelekannya. Makanya kalau saya perhatikan ya penceramah-penceramah di Konoha itu ya mereka bisa maki-maki Israel berjam-jam. Tapi kalau ditanya solusi, mereka biasanya akan diam saja. Kenapa? Karena mereka tidak mau diajak berpikir, mereka hanya maki-maki gitu. Kita tuh sebenarnya orang yang sangat-sangat jahat sekali ya. Kita bisanya cuma maki-maki gitu. Tapi disuruh menyayangi Israel nggak bisa. Gimana coba kita mau menyayangi Israel? Wong kita berpikir juga malas gitu ya. Orang Israel itu adalah bangsa pemikir gitu ya. Makanya sampai sekarang kan orang Israel itu masih belum percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias.
Kenapa mereka nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias? Apa alasannya? Karena orang-orang Israel itu berpikir bahwa Yesus itu tidak mungkin anak raja. Kalau Yesus itu anak raja yang diutus oleh Tuhan, Sang Mesias, nggak mungkin lahir di kandang domba. Itu dari sudut pandang orang-orang Israel. Walaupun sekarang ini agama Kristen tuh sudah sangat diterima ya di Israel ya. Bahkan Perdana Menteri Israel juga sangat menerima agama Kristen ya. Sudah berdamai dengan agama Kristen ya. Dulu mungkin gontok-gontokan ya. Karena ya senjata daripada warga Konoha itu kan sedikit-sedikit orang Kristen diludahi ya di Israel ya. Sedikit-sedikit haleludah gitu ya. Ya. Jangan dipelesetin guys ya. Maksudnya ini dari sudut pandang warga Konoha ya. Mereka biasanya akan mengejek-ejek seperti itu ya. Nah, kenapa mereka ngejek-ngejek seperti itu? Karena mereka nggak sadar bahwa ya mereka juga secara tidak langsung diludahi oleh orang-orang Arab gitu. Tanpa kita sadari. Warga Konoha itu kan diperlakukan tidak adil di Arab. Dianggap kelas 2 gitu ya. Bahkan ketika MBS berteman dengan Donald Trump, ya bersahabat baik dengan Donald Trump, maka warga Konoha itu tidak ada yang protes. Kenapa? Karena ya sama sebenarnya. Pembelaan warga Konoha. Ya kalau misalnya orang-orang Kristen itu membela Israel, sama ya dengan warga Konoha membela Arab. Sama aja sebenarnya. Ini namanya bias dalam beragama. Makanya saya kesel banget ya bagi orang yang mau agama. Warga Konoha itu ya menjunjung tinggi yang namanya Arabisasi gitu. Ya, bahkan kita diperlakukan kelas 2. Orang Arab itu kan memandang sebelah mata sama negara kita. Kenapa? Karena warga Konoha itu kan banyak yang jadi TKW gitu, jadi sopir ya, tukang kebun dan sebagainya. Kerjaan-kerjaan yang ya kurang terhormat gitu. Artinya gini ya, bukan berarti saya mengatakan jadi pembantu atau sopir itu pekerjaan rendahan ya, tapi gini, dibandingkan dengan orang-orang bule ya, ini dari sudut pandang orang-orang Arab ya, dibandingkan dengan orang bule itu kan biasanya pemikir ya, tenaga ahli gitu ya, jenius gitu ya. Jadi kalau mereka mendatangkan orang-orang bule ke Arab Saudi itu, mereka sangat menghormati. Karena apa? Karena ilmunya gitu ya, faktor ilmunya ya. Bagaimana dengan Konoha? Kita itu kan ya pergi ke Arab itu jadi pembantu gitu. Bukan berarti saya merendahkan profesi pembantu, tapi kalau kita bisa jadi bos ya, kita seperti orang bule misalnya, tenaga ahli ke sana, pemikir gitu ya, bukan tenaga kerja rendahan gitu. Bukan berarti saya merendahkan profesi pembantu di sini, jangan dipelesetin ya. Saya juga menghargai profesi tenaga pembantu. Tapi gini guys, ya kalau kita bisa jadi orang yang berpengaruh gitu, misalnya kita punya skill yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh seperti orang-orang bule misalnya, kenapa enggak ya kan? Ya, kalau kita bisa jadi bos, kenapa milih jadi bawahan gitu? Iya kan? Iya nggak sih? Artinya gini, warga Konoha itu berpikir kalau kita kerja pembantu itu kita tidak sombong gitu. Belum tentu, banyak juga yang pembantu yang sombong. Kita rendah hati gitu. Yang rendah hati nggak seperti itu. Rendah hati itu ya walaupun dia bos, dia ya, tidak sombong gitu ya. Baik gitu ya. Jadi kalau bisa jadi bos, kenapa kita harus jadi pembantu gitu? Jadi jangan terjebak dalam pola pikir yang kolot gitu ya, kuno gitu ya. Kalau saya bahas seperti ini pasti banyak nanti warga Konoha yang marah-marah gitu ya. Jadi warga Konoha juga sama ya kelakuannya gitu ya. Jadi kadang warga Konoha itu kan sering dikata-katain, orang-orang Kristen itu memuja-muja Israel, para Israel itu meludahi orang-orang Kristen di Israel ya. Ya kita juga sama orang Arab ya. Kita juga dianggap sebelah mata kok ya. Kenapa kita dianggap sebelah mata? Ya karena kesalahan kita juga gitu. Karena kita malas mikir ya, kita mengekspor pembantu ke sana. Salah satu negara paling banyak mengekspor pembantu itu ya Konoha gitu. Ya please lah ya. Ya kalau kita kerja di luar negeri itu ya lebih baik kita jadi peneliti kayak gitu ya, penemu gitu ya, pemikir gitu ya. Ya, apa kalian nggak capek gitu ya, dihina-hina terus? Jadi ya bagi pendukung Israel maupun pendukung Arab,
berdamailah gitu ya. Jangan mengaung-aungkan bangsa luar gitu ya. Lebih baik kita fokus pada diri kita sendiri, fokus pada bangsa kita sendiri. Lebih baik kita membangun bangsa kita, jadi diri sendiri gitu ya. Jangan terlalu mengagungkan bangsa lain gitu. Ya, kita boleh menghormati bangsa lain, tapi jangan berpakaian seperti bangsa lain, ya berpikir seperti bangsa lain ya. Ya berpikirlah seperti diri kita sendiri gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara melestarikan budaya kita. Ya, kemudian apakah pemikiran negatif kita terhadap Iran, oh sorry, tes. Kemudian apakah pemikiran negatif kita terhadap Israel itu semuanya benar? Enggak juga. Jadi please lah ya, saya tidak membela Israel di sini ya. Saya tidak membela siapapun di sini ya. Please lah, kita nggak boleh terlalu membenci suatu negara itu berlebihan, nggak boleh. Itu tidak bagus guys. Karena di suatu negara itu ya pasti ada orang baik dan orang yang jahat. Tapi kalau saya perhatikan, kalau ada pemimpin Konoha itu yang berani-berani mendukung Israel, pasti akan digulingkan dan akan dihancurkan. Sama seperti Pak Gus Dur misalnya. Pak Gus Dur itu kan anomali ya, itu pemimpin masa depannya. Pak Gus Dur itu harusnya pemimpin Konoha di tahun 2080 atau 2100 gitu ya. Terlalu ini ya, terlalu lompat gitu ya. Harusnya Pak Gus Dur itu lahirnya tahun 2080 gitu ya, bukan zaman dulu gitu ya. Kenapa? Salah satu alasan kenapa Gus Dur itu digulingkan itu, menurut keyakinan saya itu kenapa? Ya karena dia membela Israel. Karena dia pengen membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Sama seperti pejabat Mesir yang dibunuh ketika dia sudah berdamai dengan Israel. Jadi kita itu sebenarnya bangsa pendendam gitu ya, bangsa menendam kebencian gitu ya. Kenapa warga Konoha itu membenci Israel? Apakah karena kisah-kisah kitab suci gitu? Apakah karena kisah-kisah masa lalu gitu? Ya, artinya gini guys ya, kalau kita benci dengan kaum tertentu zaman sekarang, ya, misalnya ya, saya bikin kitab suci misalnya, ya, contoh lah, misalnya kitab suci ABC misalnya. Ini biar mudah dipahami ya. Saya bikin semacam kitab suci ABC isinya itu ya, saya membenci kaum tertentu di Konoha misalnya. Orang-orang ini sebenarnya jahat banget gitu ya. Ya suka bubarin paksa ibadah orang lain ya, persekusi dan sebagainya gitu ya. Misalnya saya bikin ayat kitab suci seperti itu ya. Lalu dibaca keturunan saya dan keturunan orang yang membubarkan ibadah paksa itu 2000 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian. Apakah ini relevan? Enggak relevan. Karena ya itu kan di zaman mereka. Kalau misalnya zaman dulu tuh ya, misalnya nih orang Arab, misalnya orang Timur Tengah itu ribut dengan orang Yahudi misalnya, lalu dituliskan dalam kitab suci. Apakah ini bisa digunakan zaman sekarang? Enggak. Sama seperti kalau saya tulis kitab suci zaman sekarang ini misalnya nih, ya kitab suci ABC misalnya, ya. Ya, saya tidak menyebut kitab suci apa gitu ya. Maksudnya saya tidak menyebutkan dari agama apa gitu ya. Ini contoh ya, contoh yang dipelesetin ya. Ya, ketika saya menuliskan kisah-kisah dendam pribadi saya misalnya nih ya, saya mengata-ngatain ya, oh kaum ini tuh suka bubarin paksa orang lagi ibadah misalnya, ya mempersekusi orang lagi ibadah dan sebagainya gitu. Oh ini jahat banget gitu ya. Oh ini suka membunuh yang beda agama misalnya nih. Saya tulis di situ tuh di kitab suci. Kalau ini dibaca ribuan tahun atau 2000 tahun lagi, apakah mereka akan dendam sama yang saya maksud itu? Yes, akan dendam. Dan itulah yang terjadi di Konoha. Padahal Nasrani zaman dulu dengan sekarang ini sudah jauh beda. Ini susah saya jelaskan di Konoha ya. Baik pendukung Israel, saya juga tidak membela pendukung Israel ya. Jangan terlalu mengaungkan bangsa lain gitu ya. Jadilah bangsa sendiri gitu. Ya, jadilah karakter bangsa kita gitu. Jangan terlalu mendukung bangsa lain. Ya, karena itu sangat berbahaya guys. Karena buktinya ya, Gus Dur juga seperti itu kok. Ya, digulingkan dengan sangat sadis gitu. Kenapa? Karena dia membuka hubungan baik dengan Israel. Salah satunya itu ya. Ada beberapa faktor sebenarnya, cuman salah satunya itu. Jadi jangan coba-coba berhubungan baik dengan Israel. Kalau apa? Kalau Anda tidak mau digulingkan dengan cara sadis. Itu rule number one di pejabat atau tradisi pejabat di Konoha.
Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.